Shalom, kembali lagi saya Pastor Samuel Azaria Rapa dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Bahwa melalui Alkitab sebagai firman Allah, maka kehidupan kita diterangi. Sisi-sisi gelap dalam perjalanan hidup kita diterangi. Sehingga kita semakin menjadi serupa dengan gambaran daripada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan lupa untuk senantiasa mengikuti program Rema yang membaca firman Allah dan merenungkan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Supaya kita mengerti rencana Tuhan, hati Tuhan, janji Tuhan, segala yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kita dapat kita mengerti, kita kenal, dan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah berada pada pasal yang ke-11 dari kitab Ulangan, di mana di sini Musa mengulangi kembali saudara-saudara dan menyampaikan kepada bangsa Israel mengapa mereka harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan dan setia dan di dalam kewajiban mereka untuk melakukannya. Saudara yang saya kasihi, saya akan bacakan bagian firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1, 8, dan 9. Berkata demikian, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang tua membuat peraturan bagi anak-anaknya, atau kadang-kadang membuat larangan-larangan bagi anak-anaknya. Sejak dia dari kecil, saudara-saudara, hal itu diterapkan oleh orang tua. Bukan berarti orang tua ingin membatasi kebebasan anak. Bukan berarti orang tua, saudara-saudara, menekan anak. Bukan berarti orang tua tidak sayang dengan anak. Tetapi justru bagian dari bukti kasih saudara-saudara adalah memberikan batasan-batasan bagi anaknya. Karena dia tahu anak adalah ahli warisnya. Dan hanya dengan mengikuti aturan-aturan itu, dia dapat tumbuh dalam perlindungan sang ayah. Jauh dari hal-hal yang bisa membahayakan bahkan merenggut nyawanya, saudara-saudara. Dan kelak dia bisa menikmati warisan yang telah dikaruniakan oleh ayahnya dan disediakan oleh ayah atau orang tuanya dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Tuhan. Bukti kasih sebenarnya Tuhan adalah Dia membuat rambu-rambu bagi umat Israel. Dia membuat itu semua dan meminta mereka untuk setia di dalam menaati dan di dalam menjalani akan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu peraturan-peraturan, berpegang kepadanya. Tuhan memberikan itu bukan membatasi kebebasan mereka, tetapi justru Tuhan menyediakan itu agar mereka memiliki saudara-saudara hati yang senantiasa tunduk kepada Tuhan. Satu. Dan juga saudara-saudara, mereka punya karakter yang setia. Mereka saudara-saudara memiliki kekudusan ilahi di dalam kehidupan mereka. Dan dengan jalan itu, mereka bisa memasuki tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan dan menikmati tanah susu dan madu, bukan dalam waktu yang singkat, tetapi dikatakan di sana dalam umur yang panjang Tuhan berikan mereka menikmatinya. Wow. Tidak ada rancangan yang buruk pada Tuhan. Tidak ada rancangan yang jahat pada Tuhan ketika Dia memberikan aturan-aturan itu. Semata-mata aturan itu adalah menghindarkan umat Israel
dari segala hal yang mencelakai hidup mereka, yang membuat mereka tidak menikmati akan tanah susu dan madu itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan itu adalah bukti kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahwa di dalam kasih Tuhan ada disiplin. Bahwa di dalam kasih Tuhan ada pengajaran, saudara-saudara. Dalam kasih Tuhan ada didikan-didikan yang diberikan oleh Tuhan. Yang seringkali di dalam perjanjian baru dikatakan hajaran. Artinya dia mendidik kita, saudara, untuk kita berjalan pada jalan yang benar. Dia lebih tahu dari apa yang kita tahu, saudara-saudara. Jauh sebelum kita melangkah ke depan, dia tahu segala sesuatu. Itu sebabnya dia membuat aturan-aturan. Bukan membatasi keinginan, tetapi dia mau supaya keinginan saudara adalah keinginan yang diterangi oleh kasih-Nya, oleh kebenarannya, sehingga saudara menikmati segala janji berkat itu dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu memang seperti koin yang memiliki dua sisi, saudara-saudara. Satu sisi berisi disiplin, ajaran, berisi, saudara-saudara, wejangan-wejangan, aturan-aturan. Tetapi di satu sisi, saudara, ada perlindungan, ada pengayoman, ada saudara-saudara belayan di sana. Dan itu hanya bisa kita nikmati ketika, saudara-saudara, kita menundukkan diri kita pada sisi ajaran, pada sisi disiplin, pada sisi, saudara-saudara, mau dibimbing dan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, dia gembala yang baik, bukan? Dan dia berkata kalau dia jadi gembala kita yang baik, kita jadikan dia gembala, kita tak kekurangan. Dia membawa kita di padang rumput yang hijau. Dia selalu menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita di jalannya yang benar. Tidak akan ada yang menyesatkan kita, saudara-saudara. Kita menikmati semua yang terbaik. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur 23 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti seumur hidupku. Ini hanya terjadi ketika kita menundukkan diri kepada Sang Gembala. Menjadi domba-domba, saudara-saudara, yang mengikuti langkah gembala. Kemana arah gembala membawa kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, seperti yang kita bahas kemarin, menaklukkan diri, menundukkan diri. Submission ini, saudara, adalah sebuah spirit yang dibutuhkan di dalam gereja atau umat Tuhan. Dengan kita memiliki, saudara-saudara, akan spirit, roh, karakter ini, saudara-saudara, yang mudah diajar, yang mudah ditegur, yang mudah dituntun dalam kehidupan ini, saudara-saudara, yang setia, yang patuh, yang taat, saudara-saudara. Ketika gereja Tuhan memiliki hal ini, saya yakin, saudara, bahwa amanat agung Kristus bukan hal yang berat untuk dikerjakan oleh umat Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, setiap umat Tuhan tahu bahwa amanat agung Kristus adalah tanggung jawab setiap umat percaya. Bahwa amanat agung Kristus hanya kita bisa kerjakan ketika kita punya penundukan diri yang baik dalam kehidupan ini. Tunduk kepada Allah dan tunduk kepada kepemimpinan orang-orang yang ditetapkan Allah atas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani bahwa tunduklah kepada para pemimpinmu. Kamu tidak tahu dia berjaga-jaga atas hidupmu. Inilah yang Tuhan tunjukkan dalam pasal 11. Bagaimana Tuhan telah melindungi mereka, menyelamatkan mereka, menyediakan semua yang mereka butuhkan, 100% pengayoman Tuhan atas hidup mereka. Mereka berontak terhadap Tuhan melalui pemberontakan mereka kepada Musa. Mereka tidak sadar bagaimana Musa di hadapan Tuhan menjaga nyawa mereka dari pemusnahan ketika mereka berbuat salah. Musa mempertaruhkan nyawanya dengan berkata, hapuskan saja namaku dari kitab orang-orang hidup, asal bangsa ini tidak kau binasakan. Itulah, saudara-saudara, seorang pemimpin yang sungguh di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga atas jiwamu. Karena itu, berikan dirimu tunduk di bawah kepemimpinan Allah melalui kepemimpinan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupanmu.
Dengan demikian, engkau akan tumbuh menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam iman, yang kuat di dalam roh, yang mengalirkan kehidupan Kristus dalam kehidupan ini. Sama seperti ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Saudara yang saya kasihi, jelas bahwa di dalam apa yang Tuhan berikan itu, semua ranting itu melekat, tetapi ada yang tidak tunduk kepada pokok anggur itu. Dia melekat tapi dia tidak makan dari pokok anggur, maka dia mati dan kering. Tetapi saudara, yang menghasilkan buah dalam kehidupan ini saudara, adalah mereka yang melekat dan sungguh-sungguh bergantung, makan sepenuhnya, menaklukkan diri mereka di bawah kuasa otoritas daripada kepemimpinan Allah melalui juga para pemimpin-pemimpin mereka yang secara rohani Tuhan tempatkan dan pilih dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara yang saya kasihi, penundukan diri, submission ini saudara, adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pertumbuhan rohani dan perjalanan rohani kita. Dengan kita memiliki tudung atau payung, kita tidak akan mudah basah oleh hujan. Dengan adanya pengayoman perlindungan para pemimpin dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang saya kasihi, tidak mudah bagi iblis menjatuhkan dan menyesatkan kita, karena kita ada di dalam penggembalaannya. Biarlah saudara-saudara kehidupanmu adalah kehidupan yang belajar merendahkan hati, menyerahkan diri untuk dipimpin. Dan Tuhan senantiasa membawa saudara menikmati segala anugerah berkat kehidupan yang telah Dia sediakan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia, memberi damai sejahtera. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya kebenaran ini membawa kita terus hidup dan memiliki penundukan diri dalam kehidupan kepada otoritas yang Tuhan berikan, tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.